Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Yusuf Alam Ramadan. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak berdiskusi tentang apa yang ditopang oleh otak ketika seorang muslim melakukan sholat. Ya. Jadi sholat itu bisa dikatakan sebagai aktivitas religius ya atau aktivitas keagamaan, tapi merupakan aktivitas kognitif ya. Aktivitas kognitif itu aktivitas yang melibatkan keberfungsian otak ya, kompleks ya, dan itu ditopang oleh banyak bagian di otak kita ya. Nah, aktivitas kognitif kompleks itu kita sebut dengan istilah dengan status khusyuk ya. Status khusyuk itu apa ya? Itu yang pertama, ini hasil wawancara saya, hasil studi dari kepustakaan tentang neuroscience, tentang berbagai macam aktivitas kognitif otak ketika diberikan beban kognitif ya. Dan kemudian saya wawancara, terus kemudian merenung-renung ya, terus akhirnya dan dari studi buku agama ya seperti Ibnu Hajar, terus kemudian kitab khusyuk ya dan sebagainya. Wawancara juga dengan 4 orang dokter ya di bidang agama, kemudian ada orang awam yang berusia lanjut, berusia muda, dan orang yang saya nilai saya mati kalau sholat kayaknya ya maksudnya dalam saya husnudzoni bahwa orang ini sholatnya bisa sungguh-sungguh atau khusyuk ya. Jadi yang bisa saya simpulkan itu adalah bahwa ada 5 macam aktivitas kognitif sholat ini ya. Aktivitas status khusyuk. Itu yang pertama adalah induksi perubahan kesadaran kualitatif ya. Jadi kesadaran berbeda dengan perhatian ya. Kalau kita memperhatikan bunga, berarti kan kita cukup mata saja ya. Tapi itu pun tidak masuk dalam kesadaran ya. Tapi kalau sadar kehadirannya bunga, maka kita seluruhnya perhatiannya pada bunga tersebut ya. Nah, kalau sebagian ahli mengatakan kesadaran itu ada tingkatan ya, tulfing namanya ya. Ada kesadaran prosedural, ada kesadaran semantik, dan ada kesadaran episodik ya. Kesadaran prosedural itu seperti kita pakai itu ya, pakai baju, memasukkan kancing baju itu kan secara prosedur ya. Tapi kan kesadaran kita dalam memakai baju itu minimal ya. Berbeda dengan kesadaran semantik ya. Kesadaran semantik itu saya sadar tapi masih lebih superficial lagi ya, lebih mendalam tapi masih superficial. Misalnya saya lahir di Nganjuk, saya bayangkan kota Nganjuk secara global. Itu namanya semantik ya. Tapi kalau kesadaran episodik itu lebih spesifik ya. Misalnya eh, kita diundang makan malam ya, makan malam, terus kemudian dan sajiannya sangat lezat dan makanan itu makanan mewah dan nah, kita bisa menceritakan detail peristiwa makan itu dengan seksama ya. Tapi biasanya kesadaran episodik itu kita fokus memperhatikan seluruh kesadaran pada satu titik, tapi melupakan kesadaran yang lain. Ya. Itu namanya kesadaran kualitatif. Ya. Dalam sholat itu, jadi sebelumnya kita memperhatikan kesadaran kita pada bukan sholat, menjadi kesadaran pada sholat. Namanya kesadaran kualitatif. Ya. Kesadaran sholat juga dibagi 3 level tadi ya. Ada prosedural, Allahu Akbar langsung sujud, langsung baca itu prosedural. Semantik kita membaca ini Allahu Akbar dengan pengertian Allah Maha Besar ya. Jadi secara pengertian bahasa. Tapi kalau episodik ya mungkin kita bisa membaca hadis itu ya.
Eh, Jadi Rasulullah pernah Isra Mi'raj, terus kemudian beliau melihat seluruh alam semesta itu dalam perspektif yang utuh ya. Sehingga ketika dibacakan tentang penciptaan langit bumi itu sampai menetes karena beliau teringat peristiwa Isra Mi'raj tersebut ya. Sehingga juga ada hadis ya yang menceritakan begini ya. Antara bumi dengan langit pertama itu bagaikan cincin yang dilempar di padang pasir yang luas. Antara langit pertama dengan langit kedua itu bagaikan cincin yang dibuang di padang pasir yang luas. Sangat kecil langit satu dibandingkan langit dua. Dan terus sampai dibandingkan langit tujuh. Dan langit tujuh itu dibandingkan dengan arsnya Allah itu seperti cincin yang di. Berarti kita tuh sangat menyadari dengan membaca hadis ini kan kita sangat menyadari bahwa kita itu sangat kecil ya. Nah, ketika membaca Allahu Akbar, bayangan kita begitu memahami apa, membayangkan ya betapa kecilnya kita, alam semesta dan arsy-Nya Allah yang luar biasa besarnya, maka kita merasa kecil. Nah, itu kesadaran episodik ya. Nah, ini induksi perubahan kesadarannya dari bukan sholat ke sholat itu diinduksi oleh niat ya. Ibnu Hajar itu mendefinisikan niat itu kan ada tiga ya, yaitu irodah yang kuat, terus kemudian ibtigho ya, berusaha mencari dengan sungguh-sungguh ya. Seperti kita mencari nafkah itu kan berusaha dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan ini ya, kesadaran ini juga ibtigho ya. Terus kemudian yang ketiga adalah himmah ya. Jadi kita benar-benar terobsesi sama Allah ya. Maka ini ada ketika ini bisa terpenuhi maka bisa kesadarannya itu bisa berubah betul ya dari kesadaran non sholat menuju kesadaran sholat ini diinduksi oleh niat. Terus kalau sudah itu tercapai maka yang kedua terjadi isolasi mental ya. Memang kebanyakan kita dan Rasulullah sendiri mencontohkan isolasi mentalnya pun tidak total ya, separuh. Makanya ketika Rasulullah mengimami sholat terdengar bayi nangis langsung mempercepat. Berarti kan anu ya, maksudnya kesadarannya tidak apa isolasi mentalnya itu tidak sepenuhnya. Memang ada sebagian sahabat yang satu momen tertentu bisa total ya, sehingga saking totalnya bisa ketika terkena panah dicabut itu bisa tidak terasa. Terus kemudian dialog sholat itu kan sebenarnya kayak ini ya apa? Bacaan-bacaan sholat itu sebenarnya kan kayak semacam dialog kita dengan Allah ya. Seperti Al-Fatihah itu kan apalagi ada hadis kursi ya antara antara aku dengan hambaku ketika Al-Fatihah ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu ketika sholat itu membaca Al-Fatihah itu ada dikasih jeda ya. Ada benar. Dan ini memerahkan dialog ya. Terus kemudian ternyata ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita itu mampu khusyuk ya. Beberapa yang saya wawancara itu pemampu khusyuk itu adalah masalah ya. Jadi ketika dapat masalah itu saya pengen segera mengadukan ya permasalahannya pada Allah ya itu satu ya. Terus kemudian juga ada orang yang pemampu khusyuknya itu dipicu oleh ini ya pemahaman yang baik tentang arti bacaan sholat dan sebagainya. Terus kemudian yang kelima, ini memang muncul ya, pikiran ngelantur itu muncul ya. Makanya nanti di belakang akan kita lihat ya, ternyata perbedaan ketika kita takbir dengan selanjutnya itu bagaimana sih status khusyuknya. Nah ini ya, gambar skematisnya seperti ini ya. Jadi ada perubahan sebelum kita sholat kan kita sebenarnya dibombardir banyak stimulus internal maupun eksternal ya. Internal kan kita ada lintasan pikiran ya. Nah, lintasan pikiran itu kita macam-macam. Eksternal suara-suara di sekitar kita, angin sepoi-sepoi, ada bauan dan sebagainya. Makanya kan kita harus mengkondisikan sholat kita itu dari pakaian, wangi-wangian, jangan ada pakai baju yang kusut dan ya, pakai pakai berapa istilahnya dalam keadaan yang sangat siap. Nah, di sini
ada perubahan kesadaran. Idealnya nanti kita bisa tercapai kesadaran episodik ya. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Terus kemudian untuk bisa kusuk sholat itu ternyata ada prasyarat dan prakondisi ya. Tidak bisa langsung ya. Prasyaratnya itu memang harus yakin adanya Allah, yakin kepada Allah ya, yakin berjumpa kepada Allah ya. Makanya di Al-Quran kan disebutkan ya, jadi ya dunnuna annahum mulaqu rabbihim ya, bahwa dirinya itu yakin akan bertemu Allah. Kalau orang ateis sholat ya nggak mungkin ya bisa mencapai ini. Maka memang harus ada keyakinan. Dan yang kedua lekat ya, lekat sama Allah ya. Jadi sudah ada perasaan seperti anak dan orang tua gitu loh ya. Ada kelekatan anak terhadap orang tua itu kan kalau berpisah dengan orang tua anaknya cemas. Kalau dekat dengan orang tua terus merasa tenang, merasa aman, merasa safe ya, ada perasaan aman. Jadi ketika kita dekat dengan Allah ada perasaan aman, perasaan tenang ya. Semua bisa tercukupi semuanya. Itu ada kelekatan ya. Ini juga menjadi syarat khusyuk ya. Terus kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah prakondisi ya. Artinya kita harus menyiapkan diri banyak hal ya. Makanya sebenarnya antara adzan dan sholat itu kan ada ya jeda waktu 10 menit itu sebenarnya untuk prakondisi ya, penciptaan atmosfer spiritual. Makanya ada cucunya Nabi ketika mau pas wudhu saja itu sudah gemeter ya. Kemudian ditanya, ya Wahai Syekh, kenapa kok gemetar? Kamu tahu saya mau menghadap siapa? Gitu ya. Jadi sudah terbayang ketika wudhu itu mau menghadap. Ini teori, ya. Saya sendiri juga bisa bercerita tapi belum bisa mempraktekkan dengan baik. Ya. Terus jadi ada penciptaan atmosfer spiritualnya, wangi pakai wangi-wangian, pakai baju yang bersih, terus tempat sholatnya, terus kemudian dikondisikan ya. Makanya sebelum itu kan ada sholat sunnah sebelum ini sholat wajib ya dan sebagainya. Ini ada prakondisi. Terus kemudian kalau kusuk itu benar-benar baik ya, sholat itu benar-benar tercapai status kusuk, maka dampaknya itu ada dua ini ya, yang dari saya wawancara mendalam ya. Yang pertama terjadi restrukturisasi kognitif ya. Mungkin tadi sebenarnya tidak hanya ini ya, berkaitan dengan ini ya apa emosi negatif, stres dan sebagainya ya. Jadi mungkin sebelumnya tidak tidak dekat dengan Allah, jadi pikirannya macam-macam, tapi begitu salat ya terjadi restrukturisasi ya. Kalau berkaitan dengan stresor ini ya, sebelum sholat mungkin didominasi emosi negatif, setelah sholat ya ada emosi negatifnya, tapi sudah di mayoritas didominasi oleh emosi positif. Terus menjadi rileks ya, jadi banyak yang bercerita ya, jadi ketika mau sholat malam tuh capek, lelah gitu ya, tapi begitu ada pengondisian, terus kemudian ada saat mau sholat, terus hilang sama sekali, jadi terasa segar, jadi lebih santai ya. Terus kemudian kalau lebih detail lagi ya, ini dalam kaitannya kalau kita pengen tahu ya, bagian otak mana sih yang terlibat ya, yang menopang aktivitas kognitif kompleks dengan berkaitan dengan sholat. Kalau dirinci lebih detail dan ini kira-kira ini saya gali ya dari berbagai studi neuroscience ya, aktivitas-aktivitas apa yang kira-kira berdekatan ya dengan aktivitas kognitif ketika kita sholat ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas ya, perubahan kesadaran, ada konsentrasi, atensi itu tetap ya, itu mutlak ya. Terus kemudian yang kedua adalah berbisik ya. Jadi sholat itu berbisik ya, tidak dibatin ya. Kan ada ayatnya ya, wala tajar bisolatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Dan jangan dikeraskan dan jangan dibatin, carilah babak tiga ya antara keduanya ya, tidak keras dan jadi berbisik.
berbisik sekaligus menyimak ya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau berbisik itu berarti aktivitas bahasa motorik, menyimak itu aktivitas bahasa sensorik ya. Terus kemudian menyimak itu kan juga melibatkan memori kerja ya. Jadi ada memori jangka jauh, menengah, itu bekerja ya ketika sholat ya. Apalagi kita dalam konteks orang Indonesia ya. Kita berbisik mengucapkan bacaan sholat dalam bahasa Arab, tetapi pemahaman kita menggunakan bahasa ibu. Ya. Makanya kita ketika kita sholat, ini kita berbicara aktivitas kognitif yang ideal ya. Maksudnya walaupun prakteknya nanti juga yang keenam ini yang dominan ya. Nanti kita bahas ya. Jadi ada memori kerja ya. Ini pusatnya koordinator memori kerja itu di hipokampus ya. Nanti hipokampus itu berkoordinasi dengan banyak pusat ya. Kalau pusat memori penglihatan ya di belakang ini ya, di belakang saya ini. Kalau memori pendengaran ada di daerah pendengaran sini. Mungkin dulu pas belajar arti bacaan sholat ya mendengarkan dari radio ya ada memorinya di. Nah, ini yang koordinasi itu hipokampus ya. Terus kemudian yang keempat adalah teori pikiran ya. Jadi teori pikiran itu maksudnya kalau dalam kajian neuroscience ya itu ya. Sebenarnya ini akar dari kemampuan kita berempati gitu loh ya. Jadi teori pikiran itu kita mencoba berteori apa yang dipikirkan orang ya. Ketika kita tahu ya, teman kita punya kebiasaan eh, jam sekian dia punya stok biskuit di satu tempat ya. Terus kemudian kita iseng ya, biskuitnya diambil. Pas jam teman kita mengambil ya. Terus kita bisa berteori ya, mesti dia bingung tuh. Nah, kita bisa menebak isi pikirannya bahwa dia bingung. Nah, itu namanya teori pikiran. Tetapi dalam konteks sholat ya, maka kita juga dalam taraf tertentu menggunakan teori pikiran. Ya, maksudnya begini ya. Kita mungkin ingat ada hadis ini ya, bahwa Allah itu sangat ya makanya ini dibahasakan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pikirannya manusia ya. Sangat gembira ya ketika hambanya itu bertobat ya. Bahkan gembiranya itu melebihi seorang musafir yang membawa perbekalan ditaruh di kendaraannya onta, saking lelahnya ontanya ditaruh ditaleni di pohon kurma itu, ketika bangun ontanya hilang dan seluruh perbekalannya. Setelah nyari sana kemari, terus akhirnya lelah, terus ketiduran lagi, bangun ontanya balik ya, ontanya kembali. Nah, ternyata saking senangnya itu si musafir ini ya Rob anta abdi wa anta ya wahai Tuhan engkau adalah hambaku aku Robmu gitu ya sampai ngomongnya terbalik ya. Ini Allah itu lebih senang apa perasaan bahagianya ini anu ya bahasanya maksudnya mungkin dalam apa ya agar kita memahami gitu ya. Maka ini teori pikiran ya. Maka ketika kita sholat mungkin istighfar, ya Allah engkau sangat senang aku bertobat padamu. Nah ini kita itu teori pikiran. Ya. Nanti kita lihat ketika melakukan seperti itu bagian otak mana saja sih yang aktif ya. Terus kemudian sholat itu juga fungsi eksekutif ya. Fungsi eksekutif itu artinya kita merencanakan tindakan, kita konsentrasi, kita berorientasi pada tujuan, kita mengendalikan, ya menahan tidak nengok kanan dan kiri. Itu fungsi eksekutif ya, itu khas di lobus prefrontalis atau di dahi ini ya. Nah ini selanjutnya sholat itu juga muncul ini ya, mind wandering, ya, ngelamun, ya ngelamun. Jadi definisi mind wandering itu ya pikiran, lintasan pikiran, emosi, perasaan, gambar, kayak semacam audio visual ya di dalam pikiran kita yang berjalan kian kemari yang mengganggu ya. Ini semuanya muncul ya di dalam sholatnya. Nanti kita lihat ya bagian otak mana yang terlibat ya. Ini tadi yang saya ceritakan perubahan kesadaran ya.
Jadi ternyata untuk bisa sadar itu otak itu butuh energi banyak ya. Ini vegetative state itu orang koma ya. Ini eh, orang yang mulai sopor, ini orang yang ini. Untuk sampai sini dan dia mempunyai kesadaran penuh akan suatu barang yang menjadi perhatiannya, kesadaran sholat. Ya, perubahannya ini diinduksi oleh niat. Ini perubahan kesadaran ya. Jadi seperti ini kita skip saja ya. Perhatian itu bagian otak yang terlibat ini ya. Ya, luar biasa sekali ya. Ini kalau saya ini menggunakan pendekatan analogi ya. Jadi memang banyak studi-studi subjek cobanya itu dikasih ya harus memperhatikan ini gitu ya. Maka terus kemudian dilihat bagian otak mana yang aktif. Nah, itu seperti ini ya kalau kita beri perhatian. Terus kemudian ini kasusnya kasus meditasi ya. Jadi orang dalam keadaan rileks, terus kemudian memperhatikan ini kasus-kasus meditasi ya, mantranya gitu ya. Padahal kalau di dalam meditasi mantra itu ada sebagian yang tidak boleh tahu isinya ya. Jadi memang benar konsentrasi vibrasi mantranya ya. Nah, keadaan rileks itu ya seperti ini ya. Jadi bagian otak yang aktif adalah bagian ini ya. Terus kemudian fungsi eksekutif tadi sudah saya singgung tadi ya. Jadi fungsi eksekutif itu kita konsentrasi, merencanakan tindakan ya. Kan sholat kan juga merencanakan kan. Nanti saya baca rokat pertama saya mau membaca apa. Terus kemudian yang kedua saya membaca bacaan sholat apa ya, bacaan surat pendek apa. Nah, itu ada fungsi eksekutif ya. Terus kemudian ya ini ya, memori kerja ya. Ini tadi saya singgung ya. Memori kerja bacaan sholat bahasa Arab kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia atau ya bahasa kita bahasa Jawa dan sebagainya. Nah ini memori kerja ternyata bagian otak yang aktif ini ya. Bahasa juga ini ya. Maka sebenarnya kita bacaan sholat itu kan memang terkait bahasa ya. Jadi bagian otak yang terkait bahasa aktif seperti ini ya di daerahnya. Terus kemudian teori pikiran tadi sudah kita jelaskan. Kalau teori pikiran ini orang membayangkan pikiran orang lain itu seperti ini ya. Bagian otak yang aktif. Nah ini lantur ya. Ini memang tidak hanya pada sholat ya. Jadi aktivitas beban beban kognitif yang membutuhkan perhatian kompleks dan kuat selalu muncul pengganggu namanya mind wandering. Mind wandering itu juga tidak sepenuhnya mengganggu ya. Aktivitas kreatif itu seperti ilmu apa seniman, arsitek itu kan butuh ngelamun ya. Ngelamun terus kemudian dia formulasikan ngelamunannya ke dalam karyanya ya itu namanya itu mind wandering juga ya. Tapi ada sholat itu kan kita harus ini ya, makanya di sini ada tarik menarik ya antara mind wandering dengan aktivitas kognitif. Jadi kalau aktivitas kognitifnya semakin besar, maka aktivitas otak yang mendukung mind wandering makin menyusut gitu ya. Nah ini bagian otak yang membuat kita ngelamun ya. Terus kemudian ada yang belum terbahas di dalam otak adalah kesadaran diri. Tadi saya mohon maaf belum saya bahas. Itu letaknya di mohon maaf di bagian ini ya, bagian bahasa Jawanya ubun-ubun bagian belakang tertanam ke dalam itu namanya precuneus ya. Jadi ketika kita memikirkan tentang diri kita ya, sebenarnya sholat kan juga diri kita ada Allah ya. Kita terpisah ya, itu juga bagian dari teori pikiran ya. Jadi bahwa kita dan Allah merupakan entitas yang berbeda ya. Kita mengerti apa yang dikehendaki Allah dan kita harus seperti apa itu juga teori pikiran. Tapi ketika aku ya itu ada di precuneus ini ya. Nah, ini kebetulan kita bersama mahasiswa-mahasiswa saya yang ini mendemonstrasikan sholat kemudian direkam ya.
Ini yang cowok, yang cewek seperti ini ya. Jadi dikasih bandage, terus kemudian ini ada kabel yang menuju rekaman, terus kemudian ditangkap di sini. Nah, ini hasil rekamannya. Terus kemudian di bagian belakang bawah itu ada ini aktivitas jantung ini ya. Ini jantung. Kalau ini aktivitas otaknya. Ini daerah-daerah otaknya, ini daerah daerah batuk ya, ini daerah masih ada batuk, terus kemudian daerah temporal, daerah oksipital itu semuanya ada di sini ya. Terus kemudian ini ya, ini kesimpulannya ya. Jadi memang konsentrasi terbesar aktivitas kognitif itu terbesar ya hanya di takbir ya. Ini saya contoh ini pas takbir ya. Jadi ketika takbir konsentrasi perhatian itu memang terjadi asimetris ya otak kita itu ya. Jadi kalau kita fokus perhatian itu sesuai dengan dominansi tangan kita. Kalau orangnya kanan, ya itu memang ada kebalikan ya. Jadi kalau menggerakkan anggota gerak kanan, itu bagian otak kiri yang aktif ya. Tapi kalau menggerakkan tangan kiri, maka bagian otak kanan. Ini orangnya bukan kidal ya, maksudnya setiap hari right handed ya, bertangan kanan ya. Jadi ketika sholat ini takbir konsentrasi tinggi terdapat dominansi ke kiri ya. Ini gelombang alfanya ya. Tapi sebaliknya ngefek kepada ketenangan itu justru dominansi ke kanan ya. Inilah ya, ini fenomenanya ya. Ini luar biasa. Jadi memang bagian pusat konsentrasi di sini, tapi ketika efek ini R ya, maksudnya yang kuning-kuning ini R. Jadi justru ini dominansinya ke kanan ya, tidak ke kiri. Jadi kalau konsentrasi ke kiri, ngefek ke ketenangan itu justru bagian-bagian otak kanan yang lebih dominan. Ya. Ini rokaat satu ternyata makin turun, rokaat kedua ini ya. Makanya memang akhirnya yang tertinggi itu di mentakbir ya. Ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata dalam hal konsentrasi tidak ada berbeda bermakna antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ngefek kepada ini ya, penurunan denyut jantung atau ketenangan itu lebih nyata terlihat pada laki-laki. Ya, ini yang kuning-kuningnya lebih banyak laki-laki ya. Mungkin juga ini ya, mungkin sampelnya masih kecil. Terus mungkin yang kedua juga mungkin keterbatasan penelitian ini adalah tadi ya, kalau cowoknya itu kan nggak pakai bandage ya, yang cewek tadi kan untuk memenuhi ini ya, menutup aurat itu tadi, dipakai elektroda, di bandage, terus kemudian baru pakai mukena ya. Mungkin ini jadi keterbatasan penelitian ini ya. Tapi setidaknya kita sudah dapat gambaran ya. Jadi kekuatan kognitif sholat itu yang terbaik itu pada saat takbir, terus kemudian dalam hal kekuatan kognitif itu pria dan wanita tidak ada perbedaan bermakna. Terus kemudian pria lebih nyata ketika dikorelasikan kognitif tersebut dengan rileks itu lebih nyata pria ya. Dan untuk rileks itu lebih didominasi otak kanan, untuk konsentrasi lebih didominasi otak kiri ya. Untuk orang yang bertangan kanan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini memang panjang ya, memang kajiannya panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila teh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.